seperti saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi. yang tua menyayangi yang muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mutanawwi'ah wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa, dan 17.024 pulau. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang hidup dalam keanekaragaman. Hal ini merupakan rancangan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Sebab Rasulullah telah bersabda, al-intilafu baina ummati rahmah. The differences among my ummah is grace. Perbedaan yang ada pada umatku adalah suatu rahmat. Namun sayang hadirin, saat ini keragaman yang ada di Indonesia seringkali menimbulkan konflik-konflik yang disertai dengan kekerasan. Tahun 2017 terjadi konflik antara Front Pembela Islam dengan gerakan masyarakat bawah Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Kemudian tahun 2019 terjadi kericuan besar antara Papua dengan Papua Barat yang dipicu oleh beberapa faktor, dan masih banyak lagi konflik lainnya. Akibat dari konflik tersebut hadirin, banyak warga menjadi korban. Masyarakat tewas mengenaskan, rumah-rumah kebakaran, suasana jadi tak karuan, lingkungan jadi berantakan, darah-darah berceceran, bahkan manusia yang tak bersalah pun turut menjadi sasaran. Betul hadirin. padahal Islam datang dengan perdamaian, kasih sayang dan persaudaraan. Untuk itu Persatuan dan kesatuan modal utama dalam pembangunan adalah judul yang akan kami syarahkan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina
واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Untuk itu, damaikanlah hubungan di antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Abu Bakar Al-Biqami di dalam kitab tafsir Nazm Al-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar menjelaskan bahwa kalimat innamal mu'minuna ikhwah maksudnya adalah la yufadilu ahadun minhum ala ahad bijahatu ghairu jihatul iman. Tidak ada yang lebih diunggulkan dari satu pribadi dengan pribadi lainnya selain dari sisi iman. Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa imanlah modal utama dalam persatuan dan kesatuan, sehingga dapat terciptanya pembangunan bangsa yang maksimal. Bahkan jika kita saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama, maka Allah sendirilah yang akan langsung membantu hajat kita semua, yakni membangun bangsa ini menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah persatuan dan kesatuan kita saat ini? Pada dasarnya, semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan sudah seringkali dinampakkan di berbagai macam media elektronik dan media cetak, seperti Saling menolak, Saling menghormati saling menghargai, dan bertoleransi. yang tua menyayangi yang muda, Yang muda menghormati yang tua. serta saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun faktanya hadirin, saat ini masih sering terjadi bentrok antar warga yang disebabkan oleh perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan agama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah mulai melemah. Padahal Rasulullah bersabda, Laisa minna man da'a ala asabiyyah. walaysa minna man mata ala asabiyyah. bukan dari golongan kami orang-orang yang membanggakan kesukuan, Dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi terwujudnya persatuan dan kesatuan, demi terwujudnya pembangunan maksimal di bangsa Indonesia, maka langkah utama yang harus dilakukan yakni dengan bertasawuf, bertoleransi antar sesama, kemudian tawasud, bersikap moderat dalam berpikir, serta tawasud, bersikap seimbang dalam merespon keadaan. Dengan ketiga sikap prososial ini hadirin, maka kami yakin bangsa Indonesia tidak akan sedikit pun mengalami kesulitan dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik, baik dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa saat ini di Indonesia mudah sekali terprovokasi untuk melakukan kekerasan antar sesama?
Apakah agama sebagai modal hidup sudah tidak bisa lagi mengontrol sikap bersosial seperti ini? Atau malah kita yang sudah mulai lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran untuk bersatu padu? Demi menjawab dan menjadi bahan renungan kita semua, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu akan nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut diawali dengan kata wa'tasimu, yang mana dalam ilmu gramatikal bahasa Arab menunjukkan kata kerja perintah untuk harus menerapkannya, sebagaimana kaidah fikih menerangkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kata kerja adalah kewajiban. Kewajiban yang bagaimana, hadirin? Tentunya untuk bersatu padu kepada hablullah. Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab tafsir Al-Kabir di Abdul Salam menjelaskan makna hablullah: Al-Quran atau Islam, atau ikhlasu bin tauhid, atau ahad, atau jumu'ah. Hadirin, jikalau kita pahami dari penjelasan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada lagi
Waalaikumsalam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dapat disimpulkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, maka kita harus saling menghormati, menghargai dan bertoleransi. Sebelum ditutup, simak pantun dari kami. Capres dan Cawapres telah ditentukan. Pastikan pilihan, hindari perselisihan. Agar persatuan dan kesatuan menjadi modal pembangunan, Mari kita